Ya, jadi kita akan membimbing laporan akhir. Judulnya Strategi Meningkatkan Penjualan Aplikasi GoFood. Nah, kita lihatlah dulu ini. Sebelumnya sudah pernah masuk bab 1-2-nya. Kita dengar dulu saran-saran saya mengenai bab 1 dan bab 2 supaya nyambung. Nah, kita buka dulu yang saran di bab 3-nya, bab 2 lah dulu ya. Bab 2. Laporan akhir namanya Albi Musripah. Nah, ini dia. Inilah kita bersama lagi dalam membimbing laporan akhir dari atau belum mahasiswa. Di sini saya lihat ada bab 2 ya. Jadi dia di sini sudah diperbaikinya. Yang kemarin kita dengarkan dulu apa saja yang saya suruh perbaiki, sudah diperbaiki atau belum. Ya, kita cepetin saja video yang baru. Nah, kita lihat apa yang lalu disyaratkan. Jadi laporan akhir kali ini udah cepetin, kita cepati videonya supaya bisa jadi tetap terarah ya. Dari intinya ini dia hanya melihat sisi jualan kali aplikasi yang kita lihat ya. Jadi itu laporan akhir adalah penelitian studi kasus atau apa yang sudah kita lihat ya. Lambang politeknik berbentuk segi 5 dengan ukuran 5 kali 5 cm. Nama mahasiswa ditulis sesuai dengan ijazah. Nomor induk dicantumkan. Ini kami masuk ke lembar originalitas kenal ke lembar sampul ada lembar sampul ya. Halaman juga kita sudah daftar tabel baru daftar gambar. Ya udah diperbaiki ya saya lihat. Lambang dan singkatan tulis baru masuk daftar. Lanjutkan lagi. Masuk ke bab 1. Nah, ini coba kita percaya apakah betul namanya hanya PT Gojek, karena setahu saya bukan itu nama asli. Dan kita coba lihat ini kita browsing ya. Ini sudah diperbaiki ya. Nah, sekarang jadi udah benar ini ya. Kita lihat aplikasi. Ini juga strategi meningkatkan 2 rumusan masalah. Aplikasi GoFood, batasan masalah, oke. Tujuan, manfaat. Oke, kita cepatkan aja. Bagi dirimu, jelas kamu tahu ya. Ini jangan kayak gini ya, cukup ditulis sedikit. Ini sudah diperbaiki cara penulisannya. Oke, bagus. Lanjut lagi. Pilih. Nah ya ini bagus, ada perbedaannya kamu buat. Sudah kamu buat ya. Kedua ini juga ya harus cukup kamu buat menurut penelitian SARI 2022 ya, nggak usah pakai nama lengkapnya. Sunjau dari sudut ekonomi syariah. Oh lain pula ini ya. Ada tinjauan mengenai dari ekonomi syariahnya. Ini juga ya menurut Ya, ternyata kamu mengganti penelitian terdahulunya ya, yang harusnya mengenai ada di ekonomi syariahnya kamu ganti. Kita baca dulu ya sedikit. GoFood, penjualan kuliner Gojek Yogyakarta. Oke, lanjut lagi. Yunus Wijayanti, nama akhirnya aja kamu ambil atau tulis ya, Indonesia menurut Yunus. Kita lihat landasan teorinya menurut Stoner. Nah ini harusnya buat aja dalam Fajri ya, harus ada Stoner kok Fajri ya, 2000 dalam Fajri 2018. Oke, udah kamu perbaiki Ya, lanjut lagi. swasta
jualan. Ini juga salah ya, bukan bakso swasta, dan saya rasa bakso swasta ini adalah buku tua ya, buku yang sudah tua dan tidak ada lagi nih, tidak lagi diproduksi. Ini tahun lama sekali ya. Kecuali kamu kutip bakso swasta dalam ada penelitian atau tulisan orang yang baru yang mengutip si bakso swasta, baru boleh. Ini tidak kutipan langsung, karena saya tahu bakso swasta itu udah zaman saya kuliah dulu. Nah, GoFood. Nah, ini ternyata kutipan dari bakso swasta itu belum kamu ganti. Tetap di sini ada apa ya, 2019. Coba kita cari dulu di Google. Bakso swasta apakah ada lagi menulis buku yang baru? Karena setahu saya bakso swasta itu tidak ada lagi menulis buku yang baru. Ya. Kita lihat di sini. Tadi kutipannya mengenai menjual adalah ilmu seni yang mempengaruhi pribadi. Coba kita lihat ya di sini. Ini kita ketik Google, kita periksa supaya kita nggak mengutip yang asal-asalan. Nah, ini nggak, Google-nya pun nggak jalan, maklum internetnya lelet. Nah, kita lihat di sini ya. Saya cari seni menjual. Saya ketik di internet ini supaya kita buktikan apakah ada buku si bakso swasta tahun 2019. Setahu saya dia tidak ada menulis buku lagi. Seni menjual swasta 2019. Tutup kurung, titik koma, daftar pustaka. Nah, ya, kita lihat dia. Kalau ada memang bukunya yang baru ya nggak apa-apa. Nah, kita lihat di sini. Ini ada ya. Jadi kamu pun nggak mengkopek punya orang yang salah. Di sini ada bakso swasta. SWTH. Ini di sini jelas bisa kita lihat bahwa bakso swasta terakhir itu adalah tahun 2008. Judul bukunya Manajemen Pemasaran Modern ya. Jadi coba kita cari lagi apa ada buku dia yang baru di tahun 2019. Jangan-jangan bakso swasta ini udah meninggal, tapi bisa saja ada edisi keberapa ya. Nah, ini ada dia mengutip bakso swasta ini ya, kita lihat. Nah, daftar pustaka bakso swasta Irawan Manajemen Pendasar Modern edisi kedua tahun 2002. Nah, ini lagi kita lihat dari Unimed, kita buka. Nah, bakso swasta 2002. Jadi terbukti setelah beberapa kita periksa, bakso swasta tidak ada lagi menulis buku di tahun 2019 ya. Jadi kamu ganti nih ya, ini namanya ini namanya kita berbohong ya. Jangan kamu buat kutipan yang memang tidak ada lagi ditulis penulisnya. Kalau seperti itu gunakan dalam siapa, jadi kutipan dalam kutipan ya, jangan. Nah, selanjutnya kita lihat apa yang saya sarankan berikutnya. Di sini kita lihat ada tadi, ini dia GoFood. Kita lihat. Jadi tadi tuh kamu perbaiki ya, swasta itu tidak ada lagi bukunya di 2019. Nah, GoFood iyalah, kita lihat ini.
Ini juga kamu menulis nama Nadiem Makarim adalah, setahu saya bukan dia sendiri yang mendirikan Gojek ya. Dia banyak, bukan dia sebutkan. Sudah kamu perbaiki bahwa GoFood itu bukan Nadiem Makarim saja yang menemukannya, ada beberapa orang ya. Jadi udah kamu perbaiki. Terus kita lihat lagi saran saya sebelumnya. Ini kita cepetin. Titik 2 adalah landasan teorinya ya, itu udah ini betul. Coba ya kita lihat Hasan ini siapa. Coba Hasan ini lagi kamu bikin Hasan. Coba ada nggak di daftar pustakamu siapa sih Hasan ini? Hasan analisis oh ini berarti penelitian jurnal atau skripsi. Nggak apa-apa, kamu jangan mengutip buku yang nggak ada lagi bukunya ya, kamu ganti aja tahunnya karena pasti ketahuan. Oke, si Hasan bolehlah. Kita lanjut lagi. Oke, nah ini lagi kita lihat. Masuk ke bab 3. Nah, di bab 3 menurut pedoman yang saya buka ini ya, apa aja yang harus ada ditulis di bab 3? Menurut pedoman yang ada, kita lihat di sini, saya besarkan aja layarnya supaya kelihatan ya. Apa katanya di sini? Bab 3 berisikan lokasi, waktu, jadwal, populasi, sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data. Tunggu ya, saya periksa dulu ini apakah panduan D3 atau D4 nih ya. Kita lihat dulu, tanya salah saya melihatnya ya. Kita lihat ini untuk D3. Berarti tadi itulah yang harus ada di bab 3-mu. Apa tadi katanya? Ini dia. Ada lokasi, kita cek punyamu. Pertama harus disebutkan lokasi. Waktu, jadwal, penelitian. Oke, betul, 100, mantap. Checklist, oke. Kedua, apalagi yang ada harus di bab 3? Menurut panduan ada populasi, sampel jika ada. Nah, kita periksa punyamu. Jenis dan sumber data. Ini coba urutannya kita lihat. Ya, ternyata kau langsung jenis dan sumber data. Berarti kau tidak pakai populasi dan sampel. Oh, berarti tak ada populasi dan tak ada sampelnya ya. Nggak apa-apa kalau memang itunya punya kau ya. Nah, teknik pengolahan data. Nah, di bab 3 ini maunya kan kau nanti mengadakan wawancara. Nah, ini ada dalam Hardani. Di sini wawancara. Nah, ini nanti kamu wawancara dilakukan kepada pemilik usaha. Oke, ya, jelas. Di sini udah ada kamu sebutkan ya. Kalau menurut saya jangan juga hanya pemilik usaha. Apa itu satu lagi yang perlu kau tambahkan? Ya, umpamanya kalau dapat, yaitu pemesan atau yang membuat order melalui GoFood. Ini juga kau tanya. Ya, namanya kita meneliti kan harus menyeluruh. Apakah pesanan yang mereka lakukan melalui GoFood itu udah sesuai yang diorder, atau kadang-kadang kurang atau enggak sesuai. Nah, sebagai tambahan selain pemesan atau yang membuat order, enggak salah juga kamu mewawancarai
driver GoFood-nya. Nah, kira-kira untuk meng-cross check ya, ini namanya yang saya ajarkan ke kamu ini, kalau penelitian deskriptif, inilah namanya triangulasi, teknik triangulasi, yaitu meng-cross check kita supaya penelitian kita bagus. Kan kita nggak bisa hanya menanya sepihak pemilik usaha saja. Jadi kita tanya konsumennya yang memakai order pakai GoFood. Kalau nggak ada dapatmu, ya pura-pura aja lah kawanmu kau suruh mengorder makanannya pakai GoFood, lalu dia kau wawancarai macam mana pesanan yang dilakukan, apakah sesuai dengan yang diiklankan, apakah sudah bagus rasanya. Dan selanjutnya drivernya juga harus kita periksa, kita wawancarai. Itulah namanya teknik triangulasi kalau dia deskriptif ya. Kalau dia kuantitatif, dia ada uji validitas dan reliabilitas ya. Jadi begitu ya, nanti kamu perbaiki yang kurang-kurang tadi saya sarankan ya. Bab 4 nanti kamu kirim. Dan satu lagi ya, nanti sebelum kamu menyajikan wawancara, kamu kirim ke saya suara rekaman. Kamu rekam di HP ya, suara rekaman orang yang kamu wawancarai. Nanti kirim di grup suara rekaman di HP kamu. Kedua, sebelum kamu merekam wawancara, buat dahulu daftar pertanyaan. Nah ya, daftar pertanyaan. Apa kira-kira yang ingin kamu tanyakan? Dari mana kita dapat daftar pertanyaan? Dari kita ajarkan nama kamu. Daftar pertanyaan itu bukan suka-suka hati kita membuatnya. Itulah gunanya dibuat tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini ada disebutkan apa itu strategi. Bagaimana mengukur strategi? Harusnya kamu tambahkan di sini. Macam mana? Dari situlah kamu membuat pertanyaan. Nah, baik, supaya saya bantu, saya buat Google dulu ya. Saya cari. Nah, ini ya. Atau saya bantu kamu buka ChatGPT. ChatGPT tahu kan? Ketik di situ. Tuliskan, buatkan 10 pertanyaan wawancara tentang, nah lihat judul punyamu ini, judulmu ini. Nah, strategi meningkatkan penjualan. Strategi, kau ketik di sini, strategi meningkatkan penjualan, disertai ya, kamu ketik disertai dengan sumber daftar pustaka ya. Jadi nanti dikasihnya kamu pertanyaan itu dari siapa, dari pustaka pertanyaan. Oke. Kita ketik enter, itu kita harus memanfaatkan teknologi ya, chat. Muncul 10 pertanyaan wawancara. Kita tunggu ini karena dalam pertanyaannya agak stres dia menjawabnya. Ini. Jangan percaya semua apa yang dikatakannya ini. Caranya kopikan ini ya. Coba kita ulangi. Kita ketik
tolong buatkan daftar pustaka yang dari Indonesia supaya jangan orang luar negeri yang dikutipinya. Nah, dari Indonesia. Dibikinnya di sini buku Pandi Ciptono, buku ya, baru kita copy lagi, kamu copy lagi dari atas tadi, buatkan 10 pertanyaan wawancara. Nah, ini pastekan di sini. Nah, kamu ganti di sini daftar pustaka dari Indonesia. Nah, copy, gantikan di sini daftar pustaka dari Indonesia. Jadi nggak usah buku-buku luar negeri dikutipnya. Enter. Nah, cepat kan? Dapat kamu kan? Ini Hermawan Kertajaya. Nah, inilah 10 pertanyaannya. Ya, ada di sini. Nah, udah. Jadilah pertanyaanmu untuk wawancara. Jangan lupa nanti di daftar pertanyaan itu kau sebutkan sumber bukunya. Udah kau sebutkan sumber bukunya, cari dia untuk buat di daftar pustakamu. Contoh, ini kan judul bukunya Strategi Psikologis Penjualan, Antonius Kumurur. Nah, kau copy, masukkan ke dalam Google. Enter, masukkan di sini, paste, tulis dulu di atasnya daftar pustaka .2, pastekan, enter. Kadang-kadang buku yang dibuat dari ChatGPT ini nggak ada dikutip orang, jadi kita harus periksa dulu ada nggak buku itu dikutip orang. Nah, Antonius Kumurur. Kayak ini kan berarti nggak ada di sini ya. Beberapa skripsi orang ini nggak ada yang mengutip itu. Berarti delete pertanyaan ini. Ini jangan kau pakai lagi, buang ini. Cari lagi yang ini. Jadi yang kita kutip itu betul-betul ada pernah dipakai orang. Ya, begitu dulu, harus ada dulu pertanyaan baru kita bikin. Jadi pertanyaan itu bukan pertanyaan yang suka-suka hati, ada sumbernya. Demikian dulu ya. Nanti kamu perbaiki bab 3-nya, kamu bikin bab 4, kamu siapkan dulu daftar pertanyaannya, nanti kamu rekam. Baru nanti bersama 4 kau kirim rekamannya itu supaya betul-betul memang kau meneliti. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.